Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19 Istri yang solehah dan baik hati. Dengan emosi, Azura melahap tumpukan roti berisi selai kacang kesukaannya. Ia makan dengan beringas, persis seperti orang yang sudah 1 minggu tidak makan. Awas, ya kamu Pak Dokter kalau sampai macam-macam. Desisnya lalu kembali menggigit roti yang ia berisi 4 lembar roti itu. Sementara itu, di sebuah cafe shop yang berseberangan dengan rumah sakit, tampak 3 sekawan tengah mengopi bersama sambil bercengkerama. Lalu Stephen pindah duduk di samping Arkandra dan merebahkan kepalanya di bahu Arkandra, lalu dengan secepat kilat, Stephen mengambil gambarnya, lalu mengirimkannya pada Azura yang mulutnya masih penuh dengan roti. Sontak saja, Azura langsung memuntahkan roti di mulutnya sampai terbatuk-batuk. Ukuk, ukuk, ukuk. Sial, kurang ajar si pelakor. Jadi mereka beneran menghabiskan waktu berdua? Aku harus melakukan sesuatu. Ya, harus. Gumamnya seraya mondar-mandir di ruang tengah apartemen. Ngapain sih lu? Sergah Arkandra dengan mata menyipit. Ngapain? Ngirimin foto kita pacaran ke bini lu, puas. Balas Stephen tak kalah sengit. Bini Arkan, emang dia ngapain sampai lu kirimin dia foto kalian berduaan? Tanya William penasaran. Lalu Stephen membuka ponselnya dan menunjukkan semua riwayat chat Azura yang dikirim semalam. Sontak saja, kedua sekawan itu tertawa terbahak-bahak. Mereka tak menyangka, aksi Arkandra tempo hari berlanjut hingga sekarang. Lu tahu, gara-gara bini lu, gebetan-gebetan gue jadi mempertanyakan kejantanan gue. Mereka kira, gue beneran gayus tambunan. Gila nggak tuh, nyebelin banget bini lu, Ar. Kesal Stephen sambil mengangkat cangkirnya, dan langsung meminumnya dengan cepat. Sebelum ia semburkan kembali membuat kedua temannya lagi-lagi tergelak melihatnya. Au, panas-panas, sialan, ini gara-gara tuh cewek. Desis Stephen masih saja menyalahkan Azura. Lagian lu ya Steph, bibir lu yang salah main sosor aja. Malah nyalahin bini Arkan. Kayaknya, lu udah kena kutukan bini Arkan deh. Ejek William, lu juga ngapain sih ngerjain bini sendiri, kayak kurang kerjaan aja. Imbuh William sambil geleng-geleng kepala, tak habis pikir dengan tingkah sahabatnya itu. Nggak tahu deh, Will, suka aja ngerjain dia. Tapi jujur sih, keberadaannya cukup menghibur. Gue kadang nggak sadar jadi ikutan ketawa melihat tingkahnya. Ungkap Arkandra jujur. Kayaknya sebenarnya tanpa sadar lu udah mulai tertarik sama bini lu, Ar. Ujar William mengemukakan pendapatnya. Arkandra menggeleng. Ia tidak yakin akan hal itu. Mustahil baginya menyukai gadis seperti Azura. Yang menyebalkan, cerewet dan juga barbar. Nggak mungkin, itu mustahil.
Kau tahu sendiri kan bagaimana tipe gadis yang kusukai. Ya, gadis yang manis di depan tapi busuk di belakang, itu maksud lu. Timpal Stephen membuat Arkandra mengepalkan tangannya. White, jangan marah, bukankah itu kenyataannya? Justru gue lebih suka istri lu ini biarpun dia nyebelin. Tapi sepertinya dia gadis yang baik dan tulus. Yah, terlepas dari tujuan dia mendekatimu, tapi nggak ada salahnya. Kalian mencoba menjalaninya dengan sebaik mungkin. Apalagi kalian sekarang terikat dalam hubungan yang sah. Tapi, Stephen benar, apalagi dia cantik, kelihatan cerdas juga. Nggak susah buat dia jatuh ke dalam pesona lu. Tapi itu semua terserah lu. Gue cuma khawatir, di saat lu udah nyaman, tiba-tiba perjanjiannya udah berakhir terus dia beneran pergi. Baru deh lu nyesel. Pikirkan itu baik-baik, bro. Kami pun menginginkan yang terbaik buat lu. Saran William membuat Arkandra tercenung sendiri memikirkannya. Malam harinya, Arkandra pulang ke apartemen dengan muka lelahnya. Saat pintu terbuka, hanya kegelapan yang melanda membuat Arkandra mengerutkan keningnya. Arkandra memang tengah merasa begitu kelelahan. Setelah semalam tiba-tiba mendapatkan panggilan on call. Lalu siang hingga menjelang malam ini ia harus melakukan 2 buah operasi besar. Membuatnya pulang lebih larut. Ia pikir Azura telah tidur. Jadi ia mengabaikannya dan segera masuk ke kamar dan segera membersihkan diri. Setelah selesai, dengan handuk melilit pinggangnya, Arkandra keluar dari kamar mandi sambil mengusap rambutnya dengan handuk kecil di tangannya. Lalu dengan santai, ia melangkahkan kakinya menuju walk-in closet dan berganti pakaian di dalam sana. Namun, saat ia berbalik hendak keluar dari ruangan itu, Arkandra terlonjak kaget saat melihat seorang gadis cantik. Dengan rambut terurai dan pakaian yang begitu seksi, tengah berdiri di depan pintu. Pakaian itu bukan hanya seksi, tapi juga menerawang membuat setiap lekukan tubuh Azura nampak begitu jelas di depan matanya. Arkandra bahkan sampai menelan ludahnya sendiri melihat pemandangan itu. Ia memang biasa melihat hal seperti itu. Tapi itu khusus pasien di atas meja operasi. Bila melihat gadis dengan sama-sama sadar seperti ini. Terus terang saja ini pertama kali baginya. Kau, apa yang kau lakukan di sana? Hah? Kau mengintipku berganti pakaian? Ujar Arkandra dengan sorot mata tak percaya. Cek ngapain ngintip suami sendiri? Kurang kerjaan. Kalau bisa tinggal lihat aja buat apa ngintip? Jawabnya santai. Lalu dengan santai Azura mendekati Arkandra yang justru mundur ke belakang. Mau ngapain kamu? Tanyanya dengan alis berkerut. Mau ngapain ya? Gumam Azura seolah-olah tengah berpikir. Aku mau melakukan terapi yang kedua. Gimana, Pak Dokter siap? Desis Azura sambil mengedipkan sebelah matanya dengan bibir menyeringai. Baru saja Azura berjalan mendekati Arkandra.
Lalu Arkandra justru melemparnya dengan handuk basah membuat Azura memekik kaget. Mas dokter, istri ngajakin romantis-romantisan malah dilemparin handuk basah. Dasar suami nggak ada akhlak. Handuk basah itunya diletakkan di tempatnya. Omel Azura. Saat Azura hendak meletakkan handuk basah, tiba-tiba saja Arkandra berlari menghindari Azura. Ia sudah dapat menebak kemana arah pikiran istri menyebalkannya itu. Mas dokter, kok malah ditinggalin sih? Azura mencari-cari keberadaan Arkandra. Ternyata ia sedang memegang bukunya dan bersiap membaca sambil bersandar di kepala ranjang. Tapi belum sempat buku terbuka, Azura telah lebih dahulu duduk di pangkuan Arkandra. Arkandra mendesah berat lalu menatap tajam Azura. Mau turun nggak? Nggak, kan mau terapi kedua. Jawab Azura acuh dengan tangan sengaja merayapi rahang, leher, hingga dada Arkandra. Stop, kamu tahu, aku nggak suka kami ngelakuin hal kayak gini. Sergah Arkandra sambil menangkap tangan Azura agar tak lagi merayapi tubuhnya. Memangnya kenapa, Mas dokter kan suami aku sendiri. Katanya, istri yang memulai duluan itu besar pahalanya. Jadi karena aku istri yang solehah dan baik hati. Biarin deh aku mengalah memulai dulu. Mas dokter tinggal nikmatin aja. Tukas Azura seraya kembali merayapi tubuh Arkandra. Arkandra memejamkan matanya. Mencoba melawan segala rasa yang membuncah di dalam dada. Lalu Arkandra membalik tubuhnya. Hingga Azura terlentang di atas kasur dengan Arkandra berada di atasnya. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Desis Arkandra dengan sorot mata menggelap. Aku hanya ingin melakukan kewajibanku sebagai seorang istri. Sahut Azura setengah gugup. Oke, kalau kau mau melaksanakan kewajibanmu. Mulai besok kau harus mencuci bajuku, semua, pakai tangan. Karena aku tak suka menggunakan mesin cuci apalagi jasa laundry. Pewanginya pun khusus, aku tidak suka melihat adanya kesalahan. 2, kau harus selalu memasak untukku. Aku lebih suka makanan homemade, lebih terjamin dan higienis. 3, kau harus membersihkan apartemen ini sendiri. Tanpa bantuan asisten rumah tangga apalagi jasa cleaning service. Sebab aku tak suka unitku dimasuki orang lain tanpa seizinku. Aku harap setiap sudut di semua bagian ruangan dibersihkan. Tak ada penolakan. Nah, itu kewajibanmu. Kau paham sekarang apa saja kewajibanmu, bukan? Ucap Arkandra panjang lebar membuat Azura mengangangkan mulutnya tak percaya. Mas dokter itu menikahi aku untuk dijadiin istri, bukan babu. Kenapa malah diberi pekerjaan sebanyak itu? Oke, aku yang masak. Tapi mencuci pakaian pakai tangan terus bersih-bersih apartemen sebesar ini. Mas dokter mau membunuhku secara halus dan perlahan ya? Azura mendelik seraya mendudukkan tubuhnya. Ia bahkan sampai lupa tujuannya masuk ke dalam kamar ini. Posisi mereka yang terlalu dekat dan saling berhadapan, sontak saja membuat Arkandra salah tingkah.
Tapi ia berpura-pura tak peduli dengan tubuh seksi di hadapannya. Sebab setiap melihat kondisi seperti ini, ada sekelebat bayangan yang melintasi memori otaknya. Aku tidak mau tahu menahu. Bagiku, itu tugasmu sebagai istri. Jadi kau harus melakukannya dengan baik dan benar. Tegas Arkandra membuat Azura lantas berdiri dan berjalan sambil menghentakkan kaki. Kalau aku nggak mau, Azura membalik tubuhnya menghadap Arkandra. Ya sudah, aku akan minta Stephen saja. Dia pasti dengan senang hati membantuku mengurus apartemen ini. Ucap Arkandra membuat Azura membulatkan matanya. No. Oke, aku akan lakukan tugasku. Tapi awas ya Mas Dokter, jangan sampai Mas Dokter bawa pelakor itu kemari. Kalau nggak mau aku buat pisang kalian berdua bonyok. Ancam Azura sambil menunjukkan kepalan tinjunya. Membuat Arkandra diam-diam mengulum senyum lega. Sebelum keluar, tiba-tiba Azura dengan gerakan secepat kilat menyambar bibir Arkandra. Dan sedikit melumatnya membuat Arkandra membelalakan matanya. Ciuman selamat malam. Tukas Azura santai. Selamat malam Mas Dokterku. Have a nice dream, Emwa. Ujar Azura seraya memberikan kecupan jauh dari depan pintu. Kemudian benar-benar berlalu dari hadapan Arkandra, yang masih mematung di tempatnya. Pagi-pagi sekali, aroma masakan telah menyeruak memenuhi ruangan yang berdekatan dengan dapur. Bahkan Arkandra yang baru saja membuka matanya cukup terkejut dengan harum masakan yang cukup menggugah seleranya itu. Padahal ia baru saja bangun tidur, tapi karena aroma masakan itu, perutnya langsung saja meronta ingin diisi. Arkandra sampai penasaran dari mana sumber aroma senikmat itu. Setelah beberapa tahun menunggu apartemen ini, tidak pernah ada orang lain yang menginjakkan kakinya hingga masuk ke dalam apartemen miliknya selain Kencana dan Alice. Sedangkan suami Kencana hingga saat ini belum pernah datang ke sana karena kesibukannya dengan pekerjaannya. Jarum jam baru menunjukkan pukul 6:15, tapi perutnya seakan sudah tidak sabar minta diisi. Dengan langkah gontai, bahkan tanpa sempat mencuci muka, Arkandra segera keluar dari kamarnya dan berjalan menuju dapur. Aroma masakan itu seperti memiliki gaya magnetis, yang menariknya segera mendekat mencari ke sumbernya. Arkandra cukup terkejut melihat sosok yang dianggapnya menyebalkan itu. Begitu mahir menggunakan peralatan memasak dengan aroma yang begitu menggugah selera. Ia memang pernah merasakan nikmatnya masakan yang dibawakan Azura, tapi ia belum meyakini 100%. Kalau masakan itu memang dimasak oleh gadis super menyebalkan seperti Azura. Tapi sepertinya kini penilaian Arkandra pada Azura akan sedikit berubah. Setelah melihat ternyata Azura memiliki bakat terpendam yang patut ia acungi jempol. Masak apa? Tanya Arkandra tiba-tiba hingga membuat Azura tersentak kaget. Astagfirullah Mas Dokter, ngagetin aja ih.
Pekik Azura saat Arkandra tiba-tiba saja bertanya padanya. Arkandra acuh tak acuh saja. Ia justru melangkah ke arah dispenser untuk menuang air minum. Aku cuma masak tumis bihun, dadar telur, sambal teri, sama udang goreng tepung. Mas dokter nggak masalah kan sama sarapan kayak gini? Atau ada yang lain? Tanya Azura sambil menoleh ke belakang. Sebenarnya biasanya aku cuma sarapan jus buah dan roti aja. Tapi nggak apa-apa sesekali makan nasi. Tolong buatin jus apel tanpa gula juga ya. Siap Mas Dokter, seru Azura seraya mengangkat telapak tangannya ke samping kepala. Arkandra mendengus melihat tingkah Azura. Tapi saat ia membalik badannya, seutas senyum tipis terbit di bibir tipisnya. Setelah sekian tahun, akhirnya ia kembali merasakan nikmatnya sarapan pagi dengan nasi ditemani lauk pauk. Walaupun lauknya sederhana, tapi tak mengurangi kadar kenikmatan sarapan pagi di kala itu. Sarapan seperti ini mengingatkan Arkandra pada mendiang ibunya. Hingga ia pun sampai menambah lagi demi mengenang momen kebersamaan dengan sang ibu. Mas Dokter, panggil Azura saat melihat Arkandra melamun. Lalu Azura meletakkan segelas jus apel segar di samping piring Arkandra. Arkandra pun tersentak dan menoleh pada Azura. Kamu nggak sarapan? Tanya Arkandra. Saat melihat Azura justru bergegas naik ke lantai atas setelah meletakkan jus apelnya. Kayaknya nggak sempat deh Mas Dokter. Udah hampir jam 7 ini, aku kan mesti cepat-cepat pergi kerja. Pergantian shift minimarket jam 7:30. Palingan dirapel sekalian makan siang. Sahut Azura seraya berlarian ke lantai atas. Tak butuh waktu lama. 20 menit kemudian Azura telah turun dari lantai atas dan hendak membereskan meja makan. Baru saja tangannya bergerak untuk menyingkirkan sisa lauk pauk. Arkandra telah menginterupsi pekerjaannya. Berhenti. Titah Arkandra membuat Azura menoleh. Mas Dokter masih mau makan? Bukan aku, tapi kamu. Aku nggak mau tahu menau. Pokoknya kamu harus makan dulu, kalau tidak, kamu nggak usah pergi kerja. Titah Arkandra syarat ketegasan, membuat Azura yang awalnya ingin membantah justru membatalkan niatnya itu. Azura lantas segera duduk dan mengambil makan dan melahapnya secepat mungkin. Setelah selesai, ia segera membereskan meja dan hendak pergi kerja. Arkandra yang juga telah siap untuk pergi ke rumah sakit pun menawarkan tumpangan. Tentu saja Azura menerimanya dengan senang hati. Bukankah ini kesempatan untuk mendekatkan diri? Ada kesempatan, mengapa disia-siakan? Untung saja motornya ia tinggal di rumah kontrakan. Biar saja Melody yang memakainya, pikirnya. Makasih Mas Suami, cup. Tak lupa Azura mengecup pipi Arkandra sekilas. Sebelum turun dari dalam mobil sambil berlari secepat kilat. Arkandra menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Ia tak habis pikir dengan sikap Azura yang sungguh berani dan percaya diri itu.
Baru saja Arkandra ingin melajukan mobilnya keluar dari parkiran minimarket. Tapi pemandangan dari balik kaca minimarket yang transparan membuat Arkandra mendengus. Memang tak ada yang istimewa, tapi entah mengapa, melihat Azura dan Eza yang berbincang sambil tertawa lebar cukup membuatnya merasa tak nyaman. Arkandra menggeleng pelan, kenapa harus tak nyaman pikirnya. Tak mau banyak berpikir, Arkandra pun segera mengemudikan mobilnya menjauh dari minimarket itu. Siang itu kantin kampus tampak ramai seperti biasa. Di sana juga tampak Melody, Yuya, dan Zia sedang asik menyantap bakso mereka. Sambil berbincang sambil tertawa lebar. "Hai, Di." Sapa Vero tiba-tiba membuat ketiga orang itu menghentikan makan mereka. "Vero," seru Melody saat melihat Vero berdiri di hadapannya. "Ya, ini gue. Kenapa? Kok kayak kaget banget gitu?" "Oh, gue tahu. Gue kelihatan makin ganteng ya. Jadinya lu kaget banget kayak gitu?" Goda Vero yang tanpa sungkan langsung menarik kursi tepat di samping Melody. Dan duduk di sana membuat Yuya dan Zia mengerutkan keningnya. "Cih, pede amat pak," ejek Melody sambil terkekeh. "Ih Odi, punya temen ganteng kok nggak pernah dikenalin sih?" Goda Yuya membuat Vero terkekeh. "Tuh, temen lu aja ngakuin kalau gue ini ganteng, Di. Kenalin, gue Vero, teman dekat Melody. Teman dekat dari Hong Kong," ketus Melody. "Hai, gue Yuya, yang ini Zia. Salam kenal ya, kami sohibnya Odi," ujar Yuya sambil mengulurkan tangannya, diikuti Zia. "Ngapain lu ada di sini? Lu kuliah di sini juga?" tanya Melody. "Nggak, tapi kayaknya asik juga. Kalau lanjutin magister gue di sini jadi bisa dekat lu lagi," tukas Vero sambil mengerlingkan sebelah matanya. "Telat ok, bro. Ini udah bulan-bulan terakhir kami di sini. Jadi percuma aja lu kuliah kemari kan gak lama lagi kami wisuda," tukas Zia sambil terkekeh. "Wah, sayang banget. Tapi abis ini lu mau kerja kan?" "Udah tahu mau kerja apa dan di mana?" tanya Vero dan Melody menggeleng. "Gue baru ngumpulin referensi aja nih. Lu mau kerja di kantor bokap gue?" "Emang kantor bokap lu bergerak di bidang apa?" "Percetakan. Kalau mau, gue bisa bantu. Gue juga baru beberapa bulan ini bantu-bantu di sana. Jadi lu nggak usah khawatir. Ada gue yang bantu bimbing lu selama kerja di sana," tawar Vero. "Gue pikir-pikir dulu deh, thanks tawarannya," ucap Melody tulus. Lalu mereka pun lanjut mengobrol sambil tertawa lepas, membuat sepasang mata yang sejak tadi mengawasi mereka tampak begitu kesal. Ponsel Melody yang berada di dalam saku celananya bergetar. Melody pun bergegas mengangkat panggilan itu dan menempelkan ponselnya di telinga. "Aku tunggu di parkiran kampus dalam 5 menit. Panggilan pun ditutup tanpa menunggu jawaban dari Melody lagi.
Melody pun bergegas pamit dengan Vero, Yuya, dan Zia. Membuat ketiga orang itu penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Melody begitu terburu-buru? Di parkiran, mata Melody sibuk mencari keberadaan seseorang yang menghubunginya secara tiba-tiba. Setelah bertemu, ia pun segera menghampirinya. "Kak." Panggil Melody pada Gerald yang sedang bersandar di pintu mobilnya. Gerald pun segera membukakan pintu mobil untuk Melody. Ia pun segera masuk menuruti perintah Gerald. "Ada apa, Kak? Kok tiba-tiba nyuruh ke parkiran?" Tanya Melody bingung. "Nenek pingin kita makan siang di rumah." Tukas Gerald sambil menjalankan mobilnya. "Hah, tapi Kak, kan siang ini kau harus kerja." "Kau lupa siapa pemilik gang kafe?" balas Gerald seraya mengerutkan keningnya. "Iya Kak, Odi ingat kok, tapi kan nggak enak sama yang lain kalau aku sering bolos kerja." "Prioritas utama kamu itu aku, ingat itu." Ketus Gerald membuat Melody mendesah pasrah. Sebenarnya ia ingin menolak ajakan ini, sebab hal ini justru membuat rasa bersalahnya kian membuncah pada keluarga Gerald. Tapi ia tak kuasa menolak sebab ia pun bekerja dengan Gerald. Dan ia juga telah mendapatkan imbalan atas kerjanya selama 6 bulan ke depan. Jadi tak ada jalan lain selain menuruti permintaan Gerald. "Iya," sahutnya pasrah. "Kamu gak ikhlas?" Kata siapa? Ikhlas kok, ikhlas. Itu kenapa cemberut?" "Ish, Kak Gege cerewet ih. Aku itu bukannya gak ikhlas, Kak. Cuma kalau bisa nanti jangan sering-sering ya Kak ketemu keluarga kakak. Aku gak mau makin merasa bersalah sama mereka." "Iya, bagi kakak gak masalah. Tapi bagiku itu tetap aja menipu dan aku gak nyaman." "Mana kakak ngajakin dadakan gini juga?" desah Melody. "Salah siapa malah mesra-mesraan dengan Vero?" ucapnya tanpa sadar. "Hah, jadi kakak lihat aku ngobrol sama Vero? Mesra-mesraan dari mana? Sutson aja Kak GGI. Orang ngobrol biasa aja gitu," ujar Melody sambil menggelengkan kepalanya. "Iya, tapi ingat, status kamu itu sekarang pacar aku. Gimana kalau Kak George lihat, kan bisa jadi masalah." Kilah Gerald tak mau Melody salah paham dan menduga dirinya cemburu. "Kan Pak George juga udah tahu kalau kami teman. Jadi nggak usah terlalu banyak berpikir lah Kak. Lagian kan status pacaran kita kan hanya di depan keluarga Kak Gege aja. Kalau di luar aku mah bebas," sahut Melody mengingatkan Gerald status mereka yang sebenarnya. Gerald hanya mendengus. Ia sebenarnya tak terima jawaban dari Melody. Tapi ia tak mungkin menyanggahnya, sebab apa yang dikatakan Melody memang benar adanya. Melody kini telah berada di kediaman Gerald. Sejujurnya Melody sangat senang berada di tengah-tengah keluarga Gerald. Sebab mereka memperlakukannya dengan sangat baik. Melody tanpa sungkan membantu mengambilkan nasi dan lauk pauk untuk Gerald dan neneknya.
Hal tersebut membuat nenek Gerald makin menyukai sifat Melody, yang baik, ramah, lembut, dan penuh perhatian. G, sini duduk di samping nenek. Panggil nenek Gerald. Gerald pun segera pindah duduk di sisi kanan neneknya. Sedangkan di sisi kiri, ada Melody, yang memang sejak tadi duduk di sana atas permintaan nenek Gerald. Lalu nenek Gerald meraih tangan kanan Gerald dan Melody kemudian menyatukannya. G, nenek harap kamu jangan pernah menyakiti Melody. Nenek sudah terlanjur sangat menyukainya. Nenek tak mau menerima gadis lain sebagai pasanganmu selain Melody. Jadi awas kalau kamu menyakitinya. Nenek akan buat pelajaran sama kamu. Kalau perlu nenek akan jodohkan Melody sama sepupu kamu. Biar dia tetap jadi cucu menantu nenek. Ucap nenek penuh penekanan. Lah, nggak bisa begitu dong, Nek. Kan Melody pacar Gege masa mau dijodohin sama sepupu Gege sih. Tolak Gerald tak setuju dengan perkataan neneknya. Bersambung.